Kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan menolong kita, dan Tuhan juga beri kesempatan bagi kita, saudara-saudaraku. Kiranya kita boleh menempatkan diri kita di masa-masa yang akhir ini, karena saat ini adalah saat hari-hari yang terakhir bagi gereja Tuhan bersiap, bahkan bagi saat-saat dunia ini, karena telah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa dunia yang ada sekarang ini, saudara-saudaraku, akan menuju kepada kehancurannya. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga kita akan membaca ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 14. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara-saudaraku, ini kita sudah melihat bahwa bumi yang kita diami ini akan mengalami kehancuran. Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara-saudaraku, segala firman Tuhan itu pasti akan terjadi. Namun kalau kita boleh mengerti, maka di dalamnya kita akan mengalami bagaimana cara untuk kita luput dari kehancuran itu. Kehancuran itu sudah dipastikan. Kalau sekarang yang masih ada adalah ramalan-ramalan, saudaraku, ini di luar, yang di dalam Tuhan ramalan-ramalan, dan nanti
Pulau Jawa ini juga diramalkan ini akan tenggelam juga. Ini ramalan-ramalan begitu. Tapi kalau kita sudah baca dari Alkitab, memang ini semua yang ada di bumi yang kita diami sekarang ini akan mengalami kehancuran. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam Yesaya juga ya disebutkan supaya bersuara, ya bersuara. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 6 ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnyalah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, inilah kehidupan manusia seperti rumput atau juga seperti bunga. Mengapa harus diserukan manusia seperti rumput dan seperti bunga? Sudah pasti ada kehendak Tuhan. Kalau kita boleh baca di dalam Matius pasal yang ke-6, saya mau ajak kita membaca juga Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu, pada dalam jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara-saudaraku, serukanlah bahwa manusia itu seperti bunga ataupun seperti rumput. Ini artinya kehidupan yang singkat untuk memperoleh pemeliharaan. Ya, waktu yang singkat untuk memperoleh pemeliharaan Tuhan. Jadi kita jangan menyia-nyiakan waktu ini kepada hal-hal yang lain tanpa berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Harus di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena hidup manusia ini begitu singkat.
ini ditulis dalam Perjanjian Baru mengenai bunga ini yang kita baca dalam Matius. Ini kurang lebih dari Adam itu 4.000 tahun. Dari mana kita ambil? Dari umur Adam dan kejadian secara sejarah anak-anak Adam sampai kepada Yesus itu sekitar 4.000 tahun. Saudara-saudaraku, saat inilah kita benar-benar hidup sementara, bagaikan rumput yang cepat layu atau bunga, rumput yang cepat kering atau bunga yang cepat layu. Inilah suasana hidup manusia. Kiranya Tuhan tolong kita boleh menangkap isi hati Tuhan di dalam hal ini. Saudara-saudaraku, saya mau tunjukkan kepada kita kalau jarak Adam sampai kita sekarang, kalau sampai kepada kita sekarang ini tahun 2000 lebih, saudaraku. Jadi udah 6.000 tahun lebih, kurang lebih begitu. Saya mau tunjukkan kalau dulu umur manusia mendekati 1.000 tahun, mendekati 1.000 tahun. Kalau umur 100 itu dulu itu masih remaja. Kalau sekarang umur 100 tahun lebih sedikit sudah yang tertua di bumi. Karena Adam mempunyai umur 930 tahun. Kalau Metusala itu manusia yang terpanjang di bumi, umurnya 969. Nah, kalau kita sekarang hanya seperti bunga yang cepat layu, seperti rumput yang cepat kering, maka hanya yang atas umurnya Metusala dari 900 itu sekarang ini sudah sulit, saudara. Inilah akibat dosa. Ini adalah akibat keadaan dunia kita sekarang. Kalau waktu Nuh, Tuhan melihat manusia semakin berbuat dosa, maka Tuhan berkata, saya tidak akan terus lagi berbantah-bantah dengan manusia, biarlah umurnya dikurangi. Sehingga kalau tadi di atas 900 dikurangi, dipotong begitu banyak, sehingga di dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, ini sudah tinggal 120, dipotong, saudara-saudaraku. Kalau Tuhan juga semakin melihat manusia itu, ya, bagaimana keadaan dunia di dalam perbuatannya, maka di dalam Mazmur 90 dikatakan, ayat 8, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu,
Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini sudah. Jadi kita sudah lihat kalau untuk sekarang ini ya rata-rata 60 itu sekarang. Makanya selalu kita lihat umur meninggal 52, 51 sampai mencapai 60 juga kadang sulit, saudaraku. Yang itulah yang banyak sekarang ini, zaman ini. Itu karena dosa-dosa manusia. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Jadi kalau manusia umurnya hanya sedikit, tapi kalau kita boleh mengerti, kita boleh masuk di dalam rahmat perlindungan Tuhan. Kalau kita mengerti caranya bagaimana. Saudara-saudaraku, kalau manusia itu disebutkan seperti hewan. Tapi kalau hewan itu sudah ditebus, maka mereka akan mendapat perbedaan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus mengalami, menerima kuasa pembebasan oleh darah anak domba. Amin, saudaraku. Ini caranya bagaimana rumput yang akan begitu cepat layu, bunga yang akan cepat layu, rumput yang begitu cepat kering. Kalau kita mengalami pembebasan, maka kita boleh beda, saudara-saudaraku, beda, mendapat pemeliharaan. Mazmur 49 ayat 8, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harganya pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan orang dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta bendanya mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Tapi kalau kita menerima pembebasan, penebusan dari darah Yesus, maka kita walaupun tadinya merupakan rumput yang bisa cepat layu, bunga atau rumput yang bisa cepat kering, bunga yang cepat layu, tapi dengan penebusan darah Yesus kita menjadi sangat berharga. Ini yang disebut melebihi hikmat daripada Salomo. Jadi kalau kita mau ditebus oleh darah Yesus, kita ini di hadapan Tuhan sudah begitu berlipat. Haleluya, saudaraku.
Sebabnya kita mau baca dulu 1 Petrus 1 ini supaya kita sungguh-sungguh berada di dalamnya. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudaraku, manusia yang hanya sia-sia, tidak berarti, dan dengan umurnya hanya tinggal pendek-pendek. Mengapa tidak menjadi pendek-pendek? Karena saudaraku, ya, makanan manusia saja sekarang lihat aja, beli tahu pakai formalin, ada urat apa borak, ikan diborak-borak, semangka diborak-borak. Gimana saudaraku? Makan ayam disuntik-suntik, belum 3 bulan sudah kita makan. Ini makanan kita sekarang. Bagaimana nggak encok belum 60 tahun? Inilah umur kita sekarang ini, saudara. Inilah keadaan dunia sekarang ini. Makanya kalau tidak memakai waktu ini untuk benar-benar cari Tuhan, segala sesuatu tidak ada artinya. Biarpun punya uang, punya apa, nggak ada artinya, saudaraku. Itu sebabnya pastikan harus mengalami penebusan darah Yesus Kristus. Supaya kita berharga, saudaraku. Supaya tanggung jawab hidup kita ini ada pada Tuhan. Jangan khawatir menghadapi semuanya sampai lewat di dalam bayang-bayang maut sekalipun. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bunga yang lekas layu itu bisa mendapat pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau kita ditebus oleh darah anak domba Allah, ini masuk dalam perhatian Tuhan. Kalau manusia tanpa penebusan darah anak domba Allah, yaitu kembang-kembang yang hancur, tidak terhitung karena begitu banyak. Tapi kalau kita sudah ditebus, begitu mahal harga tebusan, itulah harga korban darah anak domba Allah. Saudaraku, kita harus bisa menghargai ini semua. Bapak-bapak bisa menghargai, ibu-ibu menghargai, anak-anak menghargai, supaya kita berharga di mata Tuhan. Sebab kalau tidak, kematian sekarang ini begitu mudah. Begitu mudah. Badan manusia sekarang ini, saudaraku, begitu cepat layu. Masih muda-muda juga sudah banyak yang stroke sekarang. Ini banyak yang darah tinggi segala macam, masih muda-muda. Ya, itu sebabnya harus sampai mengalami penebusan darah anak domba Allah. Haleluya, saudaraku. Kalau ditebus oleh darah anak domba Allah, sama dengan kita beli barang dari toko. Ini nggak boleh tinggal di toko terus, harus berpindah. Yang punya toko juga pasti. Haleluya. Yang
punya toko juga pasti ngomong, "Mak, tangannya bawa dong, jangan di sini." Nah, ini saudaraku. Jadi kita kalau sudah ditebus oleh darah Yesus, tidak boleh tinggal di dalam kegelapan, tidak boleh sama di dalam kekurangannya, harus berpindah, bahkan harus mengalami yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, hidup yang baru dalam Tuhan. Ini harus pastikan ada pada kita. Amin, saudaraku. Ini dasar jemaat Maranatha. Kita harus ngerti, saudaraku, ya. Jemaat Maranatha itu artinya jemaat yang dipersiapkan bagi hari kedatangan Tuhan. Dari kehidupan yang tidak berharga, kita mau apapun dulunya, ada yang segala macam, yang kekurangan. Kalau dari taraf hidup yang punya PT angin sepoi-sepoi, baik yang sudah milik sendiri, baik sebagai karyawan, ya macam-macam lah kehidupan kita. Tapi kita mengalami penebusan, dan ini pengangkatan dari Tuhan. Kita dibeli dengan harga yang mahal. Tapi itu harus sampai pengalaman bagi kita berpindah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena kita harus menjadi milik Kristus, harus menjadi di dalam Yesus Kristus. Dalam Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia adalah kejadian yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Ini hidup orang-orang tebusan yang menanti Tuhan yang akan datang pada kali yang kedua. Saudaraku, ikut beribadah boleh, ikut jadi anggota boleh, tapi tanpa hidup baru itu tidak diakui Tuhan, tidak mendapat pemeliharaan, masih tergolong dengan yang akan dibinasakan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, kita harus keluar dari cara-cara duniawi, dari cara-cara dosa. Iya, bagaimana Adam dan Hawa kalau tanpa dosa aman dia di Taman Eden, tapi karena berdosa dibuang. Umurnya masih 900-an, nanti anak-anaknya semakin berbuat dosa, dipotong lagi menjadi 120. Masih berbuat lagi, dipotong lagi menjadi ya 60, paling tinggi 80. Begitu katanya. Dan nanti kalau saudaraku makin terakhir, ya manusia itu nggak tahu nanti atau 5 hari atau 10 hari, karena di dalam Yakobus dikatakan manusia itu tinggal seperti uang. Nah ini saudara, mari kita baca apa artinya manusia seperti uang. Ya, Amsal yang keempat ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apakah yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap itu tiba-tiba muncul tanpa proses, seperti kalau anak lahir ditenun, dikandung 9 bulan baru lahir. Wah. Tapi kalau uap tak tahu dari mana dihembusannya, langsung ada di situ. Tapi tiba-tiba langsung hilang lenyap, tidak tahu lagi. Nanti kalau umur manusia begitu, ini mungkin nanti manusia hanya 5 hari. Tapi kalau dipotong lagi nanti
Dari 900 dipotong jadi 120, 120 potong jadi 80, paling tinggi dipotong lagi nanti seperti uang. Ini saudara-saudara, itu sebabnya hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Pastikan ada dalam penebusan Tuhan. Pastikan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tanpa pemeliharaan Tuhan, hidup itu adalah sia-sia. Tinggal menunggu seperti binatang yang dibinasakan. Tapi kalau kita harus dapat karunia Allah, mulai dari penebusan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus datang, kita itu terangkat. Dan kalau sudah turun nanti bersama di kerajaan 1000 tahun, setelah itu kita akan bersama dengan Tuhan di Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku harus menggunakan waktu untuk berada di dalam penebusan Tuhan. Ini saudaraku. Jadi bunga yang cepat layu, rumput yang cepat kering, itu keberadaan manusia. Tapi Tuhan memberikan penebusan yang sangat mahal. Itu menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Amin. Sampai kalaupun nanti mati, berharga di mata Tuhan orang yang mengasihinya. Itu kita sudah sering baca dalam Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Mana yang dikasihinya? Itu yang mengalami penebusan, yang dibayar dengan mahal. Kalau belum dibayar dengan mahal, sama dengan binatang yang akan dibinasakan. Itu sebabnya saudaraku, pastikan harus berpindah dari kegelapan kepada terang. Jangan bertahan dalam dosa, jangan bertahan dalam keduniawian, jangan bertahan di dalam kekurangan. Bangkit, darah Yesus biar sucikan kita semuanya, biar kita diangkat oleh korban kemurahan Tuhan, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ada. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita sudah mengalami penebusan, maka Tuhan inginkan kita bukan tinggal diam, bukan sudah selesai, tapi harus berjalan di jalan Tuhan, jalan dalam terang bersama dengan Tuhan. Harus begitu saudaraku. Kalau sudah ditebus, untuk apa? Bukan begitu saja ditaruh di situ, supaya berjalan di jalan Tuhan. Sebabnya kalau kita sudah mengalami penebusan, hanya di dalam Yohanes 14, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan kita harus tahu dari mana ke mana, dan kita dari penebusan harus sampai kepada Bapa. Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berjalan harus sampai bertemu Bapa. Amin saudaraku. Bertemu dengan Bapa tanpa kesempurnaan tidak bisa bertemu dengan Bapa. Itu sebabnya setelah kita ditebus, kita harus diolah, terus dibentuk sampai segambar dengan Bapa. Karena Bapa sudah berkata, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Begitu Adam berbuat dosa, hilang kemuliaan, langsung diusir. Tetapi di dalam Yesus kita ditebus dan kita akan dibawa kepada kemuliaan. Hanya di dalam Yesus
kita boleh kembali kepada Bapa segambar dengan Tuhan, segambar dengan Bapa di surga. Karena Yesus sendirilah gambar dari Bapa itu. Sebabnya Yesus berkata, Filipus, kamu masih bertanya di mana Bapa? Orang yang melihat saya sudah melihat Bapa. Itu kalau kita baca terus dalam firman ini. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sebabnya sekarang perjalanan kita harus masuk di jalannya Tuhan dan harus sampai kepada Bapa. Apa itu artinya? Itu mengalami penebusan sampai kita bertumbuh berkembang dari firman kepada firman, sampai kita dibenarkan, dikuduskan, sampai disempurnakan. Inilah perjalanan itu, saudaraku. Ya, kita harus mengerti memakai kesempatan bagi kita. Tuhan tidak membuat manusia hanya aman untuk di dunia saja. Itu terlalu kecil. Itu bukan rencana Tuhan. Tapi membuat manusia segambar dengan Dia untuk bersama-sama dengan Tuhan nanti kekal selama-lamanya. Ini rencana Tuhan. Sebabnya biarpun manusia di sini punya semua, punya mobil, punya tanah ribuan hektar, punya rumah berapa ratus, ya saudara-saudaraku, tapi kalau dia belum diselamatkan, Tuhan bilang di 19 ayat 26, apa untungnya bagi seseorang biarpun dia memiliki seluruh dunia ini? Ya, kita aja saudaraku, kalau punya kita dari sini sampai ke Depok sudah terheran-heran, mungkin sudah langsung masuk buku nanti dia bilang, Pak Pani punya dari Lenteng Agung semua pintu jalan sampai ke Depok. Dari segitu loh. Ini seluruh dunia. Biar kita punya, tidak ada artinya. Apa gunanya kata firman? Amin, saudaraku. Biar mau baca dulu, biar jangan cuma omongan saya. Takut keliru mulut nanti. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya, gak ada yang kita berikan ganti nyawa kita, tapi korban Yesus, anak Allah. Karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikannya anaknya yang satu-satunya. Amin, saudaraku. Haleluya. Ini jangan sia-siakan. Bagaimana menerima? Harus sampai berpindah dari gelap kepada terang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang ada dalam Yesus Kristus. Harus ada, saudaraku. Kiranya Tuhan kuatkan kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Sesudah itu kita ditempatkan di jalan yang dari Allah. Jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Saudara tahu di mana itu jalan? Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu sebabnya kalau sudah mengalami penebusan, harus berjalan di jalan Tuhan, bertumbuh dan berkembang di jalan Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-9, waktu Saul saat itu belum bertobat, yang melihat langsung ketahuan
Saya baca saja. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ini adalah untuk mengalami sedikitnya penyiksaan. Jadi artinya dulu Kristen belum disebut Kristen, agama pun belum disebut agama, tapi kelihatan dan ketahuan mereka yang di dalam Kristus berpindah dari gelap kepada terang, dan mereka disebut berjalan di jalan Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi akhir zaman ini ya, kita semakin mengerti beragama, Kristen sudah Kristen, bahkan kadang-kala mulai dari lahir atau sudah lama, atau sudah punya sekolah, punya embel-embel evangelis, pendeta, pastor, apa semua, tapi banyak tidak berjalan di jalan Tuhan. Ini saudaraku tidak benar. Kalaupun kita tidak berarti, ya tidak pun ada embel-embel apapun, tapi mari berjalan di jalan Tuhan. Ini yang sangat penting. Haleluya, saudaraku. Ini yang berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya berusaha berjalan di jalan Tuhan. Ingat tiap hari, renungkan itu tiap hari. Di mana saya berjalan? Ya, ini saudaraku. Jalan dosa, jalan dunia, jalan setan, jalan iblis, jalan penipu, jalan pezina, jalan semua. Tapi kita harus berada di jalannya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita, saudaraku, berjalan di jalan Tuhan sampai nanti bertemu dengan Bapa. Amin. Tidak ada bisa ketemu dengan Bapa kalau tidak melalui itu. Kalau dia tidak berada di jalan Tuhan, jangan pikir masuk surga, nggak bisa. Yesus sudah berkata, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu jalan Tuhan, saudaraku. Mulai dari penebusan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, karena kita berjalan di jalan Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari demi hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, menanti-nantinya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sampai bertambah jahatnya loh. Jangan sampai bertambah nakalnya. Tambah lama tambah nakal, tambah gede tambah nakal. Jangan, saudara. Hari demi hari bertambah-tambah indahnya. Semakin disayang oleh Tuhan, karena makin disayang oleh setan, saudaraku. Oh, setan juga kalau dia lihat hamba-hambanya perlu disayang, mau jadi tuyul, jadi babi ngepet, disayang setan, saudara. Jadi penipu, koruptor, aduh. Tuhan tidak senang. Lihat manusia berdosa, potong umurnya, potong, tapi masih dikasih kesempatan. Dan hari terakhir ini adalah kesempatan yang terakhir. Inilah bagi kita, saudara-saudara. Pergunakanlah waktu. Itu sebabnya makin setia dengarkan firman yang boleh menolong kita, menguatkan kita, mengarahkan kita, mencipta kita untuk menjadi kekasih Tuhan. Jangan hanya ibadah-ibadah. Rugi, saudara-saudara. Ya. Orang tidak bisa berjalan di jalan Tuhan kalau hanya kemauannya. Jadi orang yang berjalan di jalan Tuhan
Saudara mau berjalan di jalan Tuhan? Gak boleh kemauan sendiri. Orang Batak kalau dia bilang, lomo-lomoku, itu jalan sendiri. Ya. Tapi kalau jalan di jalan Tuhan, harus ada pasrah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini yang harus semakin ada pada kita. Seringkali banyak orangnya bikin permohonan request. Saya mau kebaktian, tapi harus begini. Saya mau harus begini. Nah, itu saudaraku. Saya mau kasih ilustrasi sedikit. Ya, kalau ilustrasi nggak ada, Pak. Pasti. Ada seorang bapak mengajak anaknya ke pasar. Cewek 3, saudaraku. Kita bikin yang paling tua siapa ya? Apa? Ayun. Ya udah, Ayun. Anak pertama Ayun. Saya mau ajak ke pasar. Langsung dia bilang, ya Pak. Abi, beli bedak, beli es krim, beli donat. Ini request. Bapaknya bilang, oke. Nomor 2, kita bikin namanya siapa? Fatimah. Tina. Bener? Oh. Ajaklah. Kita bikin si Jam. Apa? Saya ke pasar. Oke Pak. Kami beli sepatu, lipstik, udah. Bapaknya bilang, oke, ikut. Lalu yang terakhir, Tina. Kok si Tina lagi? Ikut ya? Oke deh, si Tina. Diajak si Tina. Tina, ayo Pak. Ya Pak, saya mau bikin apa Pak? Saya mau bawa apa? Saya mau lakukan apa? Bapaknya senang. Habis sampai di pasar, semua yang diminta itu request dibeli. Tadi nomor 1, nomor 2 nggak dikasih. Karena dia ikut hanya karena maunya, bukan karena maunya bapaknya. Tapi si Tina ikut hanya karena maunya bapaknya. Ini semua untuk kamu. Dapat semuanya, saudaraku. Ini. Jadi kalau kita mau di jalannya Tuhan, harus pasrah kehendakmu lah yang jadi. Ini yang susah, saudaraku, terlalu banyak. Ini maunya ini. Hancurlah persekutuan kita di dalam perjalanan kepada Tuhan tidak baik. Karena maunya ini begini. Tapi kalau kita berjalan di jalan Tuhan, ada penyerahan. Tuhan kehendakmu lah yang jadi. Pasti sampai kepada Pak. Kalau semua mengatur jalan dalam pikirannya, nggak sampai. Jalan di dalam maunya nggak sampai. Karena jalan yang dari Allah, jalan yang sempurna, itu harus sesuai dengan kehendak Yesus. Ini saudaraku. Itu sebabnya di dalam jalannya Tuhan, kemajuan seseorang di jalan Tuhan, di jalannya Tuhan harus rela mematikan keinginan. Itu namanya menyalibkan keinginan. Saudaraku, kalau ini ada tanda salib bagi kita, itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Kalau yang ada hanya maunya sendiri, lomo-lomoku, bukan rohani, olah rohana, tak bisa, saudaraku. Ya, tapi yang ngerti rohana, buntar deh. Buntar ya. Ada duduknya buntar ya. Tahu rohana? Karena ibu ini saya mau nanya dulu. Tahu nggak rohana? Udah tahu. Aduh, bapak ini nggak kasih tahu. Tahu dong Pak. Rohana itu semau-maunya. Kalau semau-maunya nggak bisa di jalan Tuhan. Harus kita boleh berkata, bukan kehendakmu,
tapi enggak mulai yang jadi. Haleluya saudaraku. Tapi lihat, kalau kita taat kepada Tuhan, semua pasti Tuhan berikan dari kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 5, saya mau ajak kita dikit lagi. Efesus pasal 5. Kalau disebutkan ya dalam Efesus 5 itu ya ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi kita tidak akan mendapat kebencian, tapi diasuh, dirawat oleh Tuhan. Bagaimana Kristus merawat, mengasuh sidang jemaat. Karena kita berharga di matanya, kita ditebus oleh darahnya, pasti dirawat dan pasti diasuh oleh Tuhan. Haleluya. Itu kepala merawat tubuh, bagaikan suami mengasihi istri. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ada perawatan. Tapi hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya saudaraku, kita boleh mendapat dirawat Tuhan kalau ada penurunan kepada Tuhan. Amin saudaraku. Itu sebabnya kalau saudara masih ingat hamba yang terhilang, kalau dia sudah berkata, jadikanlah saya anak gajianmu, maka semua diberi. Tanpa dia minta, yang kasih dipeluk oleh bapaknya dengan begitu baik, diberikan cincin, diberikan jubah, diberikan sepatu, dibuatkan pesta. Apa yang tidak dia minta diberikan. Karena anak ini berkata, biarlah saya menjadi anak gajian, hamba. Artinya pelaku, menurut. Kalau ini ada pada kita, itulah jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sampai kita ketemu dengan Bapa. Saudaraku, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, pasti semua indah. Kalau kita meningkat, mulai ditebus oleh darah Yesus sampai memiliki penyerahan, penurutan, nanti kita akan melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya saudaraku. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyanyi jalan dari alam, jalan yang sempurna, Tuhan kehidupanku, sampai selama-lamanya. Singers, pemain musik, kita cepat maju, akan menyanyikan ini dengan penuh penyerahan. Nanti kita akan melihat, walaupun hidup manusia itu hanya seperti uap, walaupun hidup manusia itu seperti bunga yang akan cepat layu, rumput yang kering, tapi kita ditebus, kita menjadi berharga.